Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita perjalanan Lintian. Semoga kalian selalu terhibur dan selamat mendengarkan. Mu Suanyin juga malu dengan ucapan dia tadi. Dia harusnya lebih mengerti sifat Lintian yang sekarang lebih tegas dari sebelumnya. Apalagi sejak dia memiliki kekuatan menjadi penguasa, dia tidak akan terlalu peduli lagi dengan wanita lain. Karena Lintian juga mengerti wanita-wanita yang datang kepadanya hanya melihat status bukan karena cinta. Berbeda dengan 4 wanita yang sekarang bersamanya sejak dia masih lemah dan tidak memiliki kekuasaan seperti sekarang ini. Maafkan kami suami, ucap ketiganya dengan sangat menyesal. Bagus. Selama kalian sadar dengan kesalahan yang kalian lakukan, itu menjadi tidak masalah buat suami perkasamu ini, ucap Lintian sambil tersenyum, lalu tanpa menunggu jawaban dia langsung memasang formasi dan menikmati waktunya bersama dengan ketiga wanitanya tersebut. Dan singkat cerita, keesokan harinya, Lintian bangun dengan dikelilingi oleh ketiga istrinya yang cantik-cantik itu. Dia tersenyum sebentar lalu berdiri pergi untuk mandi membersihkan badannya. Setelah itu dia memakai pakaian baru dan meninggalkan kamar Mu Suanyin tanpa membangunkan mereka bertiga yang masih tertidur lelap karena kecapean abis kuda-kudaan. Setelah keluar, Lintian pergi menemui Dewa Neraka yang sekarang telah pulih sepenuhnya berkat bantuan Lindong dan yang lainnya. Dia mengangguk saat melihat Lintian datang menemuinya di dalam kamarnya itu. Lintian juga membalas anggukan Dewa Neraka lalu duduk bersamanya sambil membicarakan apa yang terjadi sebenarnya dulu. Apakah kamu bisa memberitahuku apa yang terjadi dengan Kaisar Langit atau guruku dulu? Tanya Lintian serius. Dia bukan Kaisar Langit dan dia bukan gurumu juga, jawab Dewa Neraka dengan sangat membenci kalau mengingat tentang Kaisar terdahulu. Kenapa kamu sangat membencinya? Tanya Lintian dengan sangat penasaran. Lintian benar-benar bingung, apa maksud dari Dewa Neraka mengucapkan kalimat seperti itu. Dewa Neraka menjelaskan semua yang ingin diketahui Lintian. Dia tidak menyembunyikan apapun kepada Lintian, termasuk alasan kenapa dia mengkhianati Kaisar Langit. Mendengar cerita Dewa Neraka membuat Lintian bergetar, karena kaget. Dia tidak menyangka akan ada hal seperti itu terjadi di alam langit. Jika itu benar, maka orang yang mereka lawan bukan tidak mungkin adalah dia. Iya, aku menduga pria jubah biru adalah Kaisar Langit atau tepatnya wujud asli dari Kaisar Langit, ucap Dewa Neraka langsung menebak jelas apa yang sedang difikirkan Lintian sebelumnya. Jadi maksudmu adalah orang yang memberikanku kekuatan dan warisan bukan Kaisar Langit? Tanya Lintian dengan sangat penasaran. Dia adalah Kaisar Langit asli dengan kesadaran yang telah terpisah dari tubuhnya. Bisa dibilang jiwa terakhir yang belum ditelan oleh jiwa lain yang berada di dalam tubuhnya itu, jelas Dewa Neraka dengan sedih. Lalu alasan dia ingin aku membunuh kalian itu kenapa? Tanya Lintian lagi dengan sangat penasaran. Karena dia ingin kamu terhubung dengan kami, dan dia juga ingin kami melatihmu agar bisa menjadi Kaisar Langit yang tidak dikendalikan oleh orang itu, jawab Dewa Neraka lagi. Meskipun kalian harus mengorbankan nyawa kalian seperti itu? Tanya Lintian lagi dengan agak marah. Iya, saat kami bertarung dengan Kaisar Langit, kami berusaha menyadarkan dia sebelum akhirnya berhasil setelah hampir 5 tahun bertarung dengannya. Dan saat itu kami membuat pilihan berat, yaitu dia mengurung kami dengan mengorbankan nyawanya, lalu memisahkan sedikit jiwa aslinya turun ke dunia biru, sebelum tubuh asli dan jiwa yang ada di dalamnya meledak bersama, jawab Dewa Neraka lagi. Lintian sontak tercengang dengan apa yang dijelaskan Dewa Neraka. Bukankah berarti Kaisar Langit sengaja membuat kelima dewa ini dikurung, dan membuat kekuatan mereka menjadi lemah? Itu hanya untuk melatih penerusnya, dan pantas Kaisar Langit saat itu sangat ingin Lindong menggantikan dirinya, karena dia tahu kalau Lindong adalah yang terkuat di alam langit,
dan juga orang yang tidak akan pernah dapat dikendalikan oleh sosok jubah biru itu. Lin Tian menghela nafas setelah mengetahui semua yang terjadi di sini. Hal yang tidak dia sangka ternyata Dewa Neraka dan saudaranya yang lain bahkan setuju untuk melakukan rencana terakhir Kaisar Langit, meskipun mereka tahu harus mengorbankan nyawa mereka sendiri. Apakah difikirkanmu pernah terlintas, seandainya kita bisa bekerja sama dengan Dewa Penghancur, apakah itu bisa? Tanya Lin Tian kepada Dewa Neraka dengan serius. Apa maksudmu berbicara seperti itu? Apa kamu berpikir dia memiliki tujuan yang sama dengan kita? Ucap Dewa Neraka sedikit bingung dengan ucapan Lin Tian. Meskipun dulu Dewa Neraka dan Dewa Penghancur pernah bekerja sama, tapi itu benar-benar hanya murni kerjasama. Awalnya saat dia berhasil mengalahkan Kaisar Langit yang bukan diri aslinya saat itu, dia juga berniat memusnahkan Dewa Penghancur juga. Sayangnya rencana mereka berlima berubah, dan akhirnya mereka berlima melupakan masalah Dewa Penghancur cukup lama. Aku memang berpikir begitu, dan apakah kamu tidak aneh kenapa dia begitu mudah membantumu maupun Jenderal Dong, dan juga Dewa Laut Darah saat itu? Tanya Lin Tian lagi dengan sangat penasaran, dengan apa sesungguhnya niat dari Dewa Penghancur tersebut. Jika benar seperti yang kamu katakan, mungkin sekarang penyerangan yang dilakukan oleh kelompok Dewa Penghancur murni disebabkan karena kita yang telah menemukan tata surya itu, jawab Dewa Neraka setelah berpikir keras, dengan menghubungkan kejadian yang sudah terjadi. Lin Tian tersenyum memuji cepatnya Dewa Neraka mengerti arah pikirannya. Dia memang berpikir kalau alasan Dewa Penghancur membuat heboh beberapa bulan ini memang karena ia sendiri. Dan sudah dipastikan Dewa Penghancur ingin Lin Tian keluar untuk menangani masalah, dan saat itulah dia akan bertemu dengan Lin Tian untuk berdiskusi atau membunuh Lin Tian. Itulah yang ada di pikiran mereka berdua. Sekarang kamu berada di ranah setengah Dewa Kaisar tingkat rendah tahap puncak. Setelah aku berdiskusi dengan ayahku, aku akan membantu beberapa dari penguasa terpercaya untuk mencapai setengah Dewa Kaisar. Jadi aku ingin kamu memilihnya dengan baik, jelas Lin Tian mengungkapkan rencananya kepada Dewa Neraka untuk lebih meningkatkan kekuatan para dewa di alam langit dengan bantuan darinya secepat mungkin. Aku telah menemukan orang-orang yang cocok, jadi berapa yang kamu butuhkan? Tanya Dewa Neraka. Dia tentu mengetahui bagaimana cara Lin Tian untuk meningkatkan kekuatan para penguasa itu. Jadi dia hanya langsung menanyakan berapa orang yang dibutuhkan Lin Tian tanpa menanyakan hal lain. Sebanyak-banyaknya akan lebih baik, aku akan pergi dulu untuk menemui ayahku, ucap Lin Tian. Pergilah. Setelah kamu kembali, akan kuberikan datanya kepadamu, balas Dewa Neraka. Lin Tian pun meninggalkan Dewa Neraka, dia langsung pergi menemui ayahnya untuk membahas rencana yang perlu mereka lakukan ke depannya. Apalagi sejak masalah kelompok Dewa Penghancur yang lebih aktif, pasti membuat ayahnya juga bingung harus berbuat apa. Di dalam aula, Lin Dong dan para penguasa lainnya duduk dengan wajah suram setelah mendengar laporan masalah perang yang terjadi di beberapa alam. Mereka telah merencanakan tindakan pencegahan, tapi semuanya sia-sia saja, karena setiap mereka datang ke tempat perang terjadi, kelompok itu telah mundur tanpa jejak. Apakah kita tidak bisa melakukan apapun? Tanya Dewa Kegelapan menghela nafas berat. Sekarang kita hanya bisa menunggu Lin Tian. Jika dia bangun mungkin kita dapat menemukan solusi masalah yang sedang kita hadapi ini, jawab Lin Biao yang ikut berbicara. Lin Dong yang duduk di tahta Kaisar Langit masih diam. Dia memandang ke pintu masuk aula seperti sedang menunggu kedatangan seseorang. Meskipun dia memiliki rencana sendiri, tapi dia masih bingung dengan tingkah kelompok Dewa Penghancur tersebut karena dia tidak percaya kalau orang ini berniat untuk benar-benar berperang penuh dengan mereka. Saudara Lin, apakah kamu tahu sesuatu? Tanya Dewa Kegelapan menatap Lin Dong. Tidak, kenapa kalian menanyakan itu kepadaku? Lebih baik kalian tanyakan ke orang yang lebih mengerti masalah itu. Anakku, masuklah. Ucap Lin Dong yang merasakan aura anaknya yang sedang bersembunyi. Hehehehe, ayah kekuatanmu bahkan telah meningkat lebih cepat dariku, ucap Lin Tian sambil tersenyum melihat ayahnya dengan sangat hormat. Kamu benar-benar telah pulih nak,
bahkan kekuatanmu lebih kuat dari kekuatan ayah. Ucapan Lindong langsung membuat semua penguasa memandang Lin Tian dengan serius. Memang benar yang dikatakan oleh Lindong, bahkan mereka tidak dapat melihat kekuatan asli Lin Tian. Bahkan Mo Gui agak terkejut dengan perkembangan Lin Tian yang sangat cepat itu, tapi untuk sementara dia merasa bahagia sebagai bawahan Lin Tian. Bagaimanapun, Lin Tian adalah tuannya, dan tugas bawahan adalah untuk memastikan keselamatan tuannya. Jika Lin Tian bisa menjadi kuat, tentu dia juga sangat senang. Baiklah nak, kamu sudah mendengar semuanya, jadi bagaimana pendapatmu? Tanya Lindong. Bukankah ayah ragu dengan dewa penghancur? Ayo, aku akan membuat keraguan kalian semua menghilang, jelas Lin Tian dengan semangat. Bagaimana caranya? Tanya Dewi Bunga menatap Lin Tian dengan serius. Aku akan muncul dan mengajaknya minum teh, jawab Lin Tian santai. Tapi ucapan Lin Tian sontak membuat semua penguasa tercengang. Mereka benar-benar bingung dengan jawaban Lin Tian yang ingin membawa musuh minum teh sambil mengobrol. Apakah Lin Tian sudah bodoh karena luka parah yang dia dapat sebelumnya? Fikir para penguasa tersebut. Kenapa kalian bingung? Aku adalah Kaisar Langit sekarang, dan tentu aku memiliki caraku sendiri. Yang perlu kalian lakukan adalah, kalian tidak membuat masalah untukku, ataupun mengkhianatiku. Karena, siapapun yang berani mengkhianati alam langit ataupun berani bergabung dengan musuhku, hanya satu hukuman bagi mereka, yaitu mati. Tidak, ada satu lagi, mungkin menjadi pelayan di neraka paling bawah, jelas Lin Tian dengan nada tegas. Semua penguasa menelan ludah mendengar ancaman Lin Tian, bukan karena mereka takut mati, tapi ucapan Lin Tian yang ingin menjadikan mereka sebagai pelayan di neraka. Sudah dipastikan tidak ada yang harus dibersihkan di neraka, kecuali mereka hanya bisa mendengar teriakan dari siksaan orang-orang yang sedang melayani hukuman pembersih dosa di sana. Dan Lin Tian ingin para pengkhianat tinggal di sana sama saja menyiksa mereka sampai mati. Mereka pasti lebih memilih untuk mati daripada tinggal di neraka untuk menyaksikan semua hal di neraka itu. Apalagi, belum jika ada beberapa pendosa yang berhasil keluar dari siksaan mereka dan menarik orang hidup masuk ke neraka saat rantai hukuman menarik pendosa itu kembali masuk. Mereka pasti tidak mati, tapi malah mendapatkan siksaan keras. Di neraka juga mereka tidak dapat bunuh diri, karena mereka sudah pasti setelah mati ditarik oleh rantai neraka di sana, dan menjadi penghuni langsung di neraka itu sendiri. Kami akan mematuhi perintah Kaisar, ucap semua penguasa berdiri dan berlutut hormat buru-buru takut Lin Tian melihat mereka sebagai pengkhianat, dan menjadikan salah satu dari mereka sebagai tumbal. Bagus, aku senang melihatnya. Sekarang ayah, ayo kita undang Dewa Penghancur untuk mengobrol denganku, ucap Lin Tian dengan sedikit senyum di wajahnya memandang Lindong. Bagaimana caranya nak? Tanya Lindong sambil sedikit mengerutkan keningnya. Tentu saja dengan aku sendiri pergi ke tempat di mana perang masih terjadi ayah, jawab Lin Tian yang masih tersenyum di wajah tampannya itu. Semua penguasa agak ragu dengan cara Lin Tian ingin bertemu dengan Dewa Penghancur tersebut, bagaimanapun, setiap pasukan mereka ke sana, pasukan musuh telah mundur, dan tidak ada jejak saat mereka berusaha mencari pasukan musuh tersebut. Sekarang Lin Tian ingin pergi ke sana dengan melakukan hal yang sama seperti mereka, bukankah itu tidak terlalu efektif? Fikir semua penguasa yang ada di sana. Lin Tian tidak mengatakan kalau dia akan pergi bersama pasukan lain. Dia hanya akan pergi sendiri dan menggunakan cara lain untuk pergi ke tempat di mana yang dia inginkan. Dan dia hanya meminta mereka untuk tidak mengatakan sepatah kata pun di luar, kalau dia akan pergi sendiri, alasannya agar Dewa Penghancur tidak mengetahui kedatangannya. Baiklah, aku hanya akan menyampaikan hal itu, dan untuk yang lain, biarkan Dewa Kaisar Kematian yang menjelaskannya. Lin Tian lalu memanggil Dewa Kaisar Kematian untuk menjelaskan musuh sebenarnya dari seluruh makhluk hidup yang ada. Aku adalah Dewa Kaisar Kematian, salah satu 8 dewa yang menguasai peradaban zaman kuno dulu. Dan mungkin kalian juga sudah mengetahui kalau ada 3 lainnya yang memiliki status sama sepertiku, jadi aku tidak perlu menjelaskan lagi kepada kalian soal mereka.
aku akan langsung ke inti masalah kita semua sekarang, jelas Dewa Kaisar Kematian dengan serius. Dewa Kaisar Kematian menjelaskan bagaimana dia bisa mengetahui kalau dunia dia saat itu berada dalam bahaya dan ancaman kepunahan. Dia awalnya pernah masuk ke pintu putih tempat di mana Dewa Takdir masuk dulu. Saat dia berada di dalam, memang dia melihat mata emas yang mirip dengan mata Kaisar Lintian. Tapi jauh lebih kuat, bahkan saat dia hanya melihat mata itu saja, seluruh tubuhnya tidak dapat bergerak sedikitpun. Dan di dalam sana, mata emas itu memberikan dia beberapa pertanyaan dan juga menguji kekuatannya. Awalnya semua baik-baik saja, tapi tiba-tiba ia merasa aneh dengan setiap ucapan mata emas itu. Seperti, jika seluruh makhluk hidup maka itu adalah takdir, dan kamu tidak boleh ikut campur masalah takdir mereka. Jika dunia hancur, kamu tidak boleh ikut campur, dan harus menerimanya dengan tulus karena itu adalah takdir. Saat dia menanyakan arti dari ucapan mata emas itu, dia mendapatkan jawaban yang sungguh mengejutkan. Ternyata di zamannya dulu, ada makhluk besar menyerupai planet yang telah lama hidup, dan menjadikan makhluk yang tinggal di tempat mereka, sebagai bahan makanan untuk tumbuhan bagi mereka. Dan makhluk itu telah ada lama bahkan sebelum manusia pertama lahir, dan tugas makhluk itu adalah untuk memusnahkan manusia serta makhluk lain yang hidup di sana. Mereka juga akan digunakan untuk menjadi energi hidup bagi suku mereka. Jika ada tubuh yang cocok untuk mereka, maka makhluk itu akan merasukinya. Hal yang paling kejam adalah, mata emas itu mengatakan kalau semua makhluk hidup tidak pantas untuk hidup terlalu lama, dan harus ada hari di mana pembersihan dimulai. Tentu Dewa Kaisar Kematian menolak yang mengakibatkan dirinya tidak diakui oleh mata emas dan dilemparkan keluar seketika itu, karena sikap tidak sopan serta tidak patuhnya itu menurut mata emas tersebut. Dia juga mendengar kalau hari akhir bagi zamannya akan datang, dan saat zamannya hancur, maka zaman di mana semua orang yang hidup tidak tahu apa-apa, akan terlahir lagi. Hal seperti itu sudah pasti akan terus terulang terus-menerus tanpa akhir, yang hanya membuat makhluk hidup menjadi asupan gizi bagi meteor perak tersebut. Karena itulah, dia tanpa mengatakan apapun kepada saudara-saudaranya yang lain, dia memulai merencanakan penghancuran total dunia zaman kuno saat itu. Awalnya demi mencegah sesuatu yang tidak terkendali nanti, dia melemparkan Bai Wutian keluar dari dunia kuno, tepatnya ke dimensi penyegelan yang dia buat sendiri. Lalu dia juga menemui Dewa Takdir agar dia tidak ikut campur masalah yang akan dia lakukan dulu. Sayangnya dia baru sadar, kalau Dewa Takdir adalah orang yang dikendalikan oleh mata emas itu. Akhirnya Dewa Takdir melihat masa depan palsu, dan akhirnya turun tangan untuk membereskan kekacauan yang dibuat oleh Dewa Kaisar Kematian saat itu, tanpa mengetahui apapun. Saat itu, jika Dewa Takdir tidak datang, dia sudah pasti berhasil menghancurkan tuan dari meteor itu, karena tuan meteor dalam keadaan lemahnya. Mendengar cerita Dewa Kematian membuat Dewa Takdir benar-benar malu. Jika dia tidak ikut campur mungkin dunia akan damai dan tidak seperti sekarang ini. Lalu aku bukannya mati, tapi malah dijadikan tahanan oleh tuan dari meteor perak tersebut. Itu terjadi saat aku terombang-ambing di dalam ruang kacau sebelum akhirnya tuan meteor perak dengan marah merantaiku di tata surya yang telah terpisah dengan dunia kalian ini. Jelas Dewa Kaisar Kematian mengingat kejadian di masa lalu. Untuk sementara waktu ini tidak menjadi masalah untuk di alam langit ini, tapi aku takut jika hal itu benar, maka portal untuk masuk ke dunia dewa pasti akan menjadi bahaya terbesar di dunia dewa. Karena di dunia dewa tidak ada yang dapat melawan kekuatan mutlak dari makhluk perak itu di sana. Tiba-tiba Lin Sang berdiri dan mengucapkan isi pikirannya dengan serius. Semua penguasa menjadi jelek, jika hal itu terjadi, maka perang akan dimulai dan kemungkinannya makhluk lemah di dunia dewa akan hancur. Lalu pasti tujuan selanjutnya adalah dunia di bawah dunia dewa. Barulah setelah dunia di bawah dunia dewa hancur sepenuhnya, alam langit dan alam binatang suci menjadi target terakhir mereka. Kakak, jika begitu kita harus menghancurkan portal itu. Lin Long berdiri buru-buru mengusulkan pendapatnya. Hei adik,
Apa yang kalian takutkan? Apa kalian pikir saat aku ke sana tidak memikirkan hal itu juga? Tenang saja, portal itu telah hancur. Jika tidak, kenapa aku bisa sesantai ini sekarang? Lin Tian dengan santai menjawab semua kegelisahan yang ada di hati para penguasa itu. Tapi Lin Tian tidak tahu kalau apa yang ia katakan itu membuat semua penguasa menghela nafas lega. Jadi kita masih memiliki waktu untuk menyiapkan serangan kita ke sana, ucap Lindong. Iya, tapi mungkin dalam beberapa tahun ini kita harus siap berperang penuh dengan mereka. Lin Tian mengubah wajahnya dengan serius saat mengucapkan kalimatnya tadi. Kita butuh berapa lama nak? Tanya Lindong menatap Lin Tian serius. Paling lama 10 tahun, atau mungkin bisa kurang dari itu ayah, jawab Lin Tian serius. Kalau begitu mari kita bersiap. Aku akan mencoba mencari cara untuk meningkatkan kekuatan pasukan seluruh alam. Tapi untuk sekarang mari fokus dengan dewa penghancur dulu, tidak ada yang keberatan bukan? Tanya Lindong. Tidak, mereka semua setuju dengan rencana Lindong, dan tidak ada dari mereka yang keberatan dengan itu. Nah, aku ingin bertanya kepadamu, apakah mungkin kalau mata emas itu adalah mata takdir yang sama dengan milik Dewa Takdir? Tanya Lin Tian setelah semua orang setuju dengan rencananya tadi. Tidak, itu bukanlah mata takdir, tapi mata itu lebih seperti mengetahui semua hal yang terjadi di dunia saat itu, jawab Dewa Kematian sedikit ragu. Jadi apa maksudmu mata emas itu adalah mata Dewa Pencipta? Tanya Lindong serius. Tidak, aku yakin dia bukan mata Dewa Pencipta, karena saat aku di dalam ada sesuatu yang lain sedang mengawasiku juga. Saat itu ada suara kecil yang berbicara kepadaku. Tapi karena itu terlalu kecil, jadi aku tidak dapat mendengarnya dengan jelas, ucap Dewa Kaisar Kematian. Lin Tian sontak mengubah wajahnya. Jika benar apa yang dikatakan oleh Dewa Kaisar Kematian, maka ada kemungkinan kalau mata emas yang dilihat oleh Dewa Kematian adalah mata pencipta. Tapi mata pencipta ini tidak ingin ada seseorang yang lebih kuat dari dirinya, karena itulah dia membiarkan semua perbuatan makhluk meteor perak itu. Dan dia juga meragukan apakah itu benar mata Dewa Pencipta. Lalu suara siapa yang didengar oleh Dewa Kaisar Kematian saat itu? Sepertinya ini akan jauh lebih sulit. Yang pasti, aku juga harus masuk ke dalam untuk melihat-lihat isi pintu putih itu, ucap Lin Tian dengan serius. Aku sarankan tunggu kamu mencapai ranah setengah Dewa Kaisar tingkat tinggi, dengan begitu, bahaya yang kamu temukan di dalam akan berkurang, ucap Dewa Takdir mengingatkan Lin Tian dengan serius, karena setelah semua, dia juga orang yang pernah masuk ke dalam pintu putih tersebut. Tapi saat itu dia tidak tahu masalah meteor perak yang membuat dia menerima mata takdir dengan mudah saat itu. Jadi, karena mata itulah Dewa Takdir pernah mati, mata takdir yang dia rasakan sekarang tidak lagi terhubung dengan pintu putih itu. Karena sekarang dia tidak akan melihat takdir secara langsung seperti dulu, kecuali jika mata takdir itu sendiri benar-benar ingin memperlihatkannya sendiri. Kamu tenang saja, aku tidak akan terlalu terburu-buru untuk ke pintu itu. Aku akan berbicara dulu dengan Dewa Penghancur sebelum merencanakan lagi untuk ke sana, jawab Lin Tian yang mengerti kekhawatiran Dewa Takdir. Baguslah kalau begitu, ucap Dewa Takdir. Setelah yakin tidak ada lagi yang harus dibicarakan, Lin Tian langsung membubarkan semua penguasa di sana meninggalkan Dewa Kegelapan dan beberapa dewa yang lebih kuat dari dewa lainnya untuk membicarakan sesuatu dengan mereka. Apa yang ingin kamu katakan kepada kami keponakanku yang tampan? Tanya Mu Chen menatap Lin Tian dengan lembut. Hahaha, Paman, aku akan mengembalikan status Dewa Neraka sebagai penguasa alam bawah kepadanya. Jadi aku ingin mendengar pendapat kalian sebelum mengumumkan hal itu keluar nanti, jawab Lin Tian dengan santai sambil berdiri di samping ibunya Ying Huan. Mendengar apa yang ingin dilakukan Lin Tian, sedikit keraguan datang dari mereka tidak terkecuali Dewa Kegelapan. Meskipun dia mengetahui kalau semua yang dilakukan Dewa Neraka adalah untuk alam langit, tapi tetap saja semua yang dilakukannya itu terlalu berlebihan. Tenang saja. Dia dapat dipercaya, dan yakinlah dia tipe pria yang tidak akan pernah mengulangi kesalahannya lagi begitu saja.
Jadi kalian tidak perlu takut kejadian seperti dulu terulang lagi, jelas Lin Tian. Bukan kami meragukan kesetiaannya, tapi kami hanya takut kalau dia bertindak bodoh lagi seperti dulu Kaisar, ucap Jenderal Zhao menghela nafas. Iya, sebenarnya Dewa Neraka bisa dikatakan sahabat bagi kami para jenderal. Kalau bukan karena dia, mana mungkin kami mati-matian ingin menyelamatkan alam bawah. Kami juga sangat mengerti kalau pria ini terlalu baik dan terlalu suka bertindak sendiri untuk tidak merepotkan orang lain, tambah Jenderal Bei agak sedih. Lin Tian melihat kalau mereka hanya mencemaskan Dewa Neraka merasa lega. Awalnya dia berpikir kalau orang-orang ini akan menolak Dewa Neraka karena ulahnya dulu, tapi sepertinya itu tidak perlu lagi dia khawatirkan. Tenang saja, jika orang itu masih tidak mengubah sifatnya, biarkan aku mengikatnya dan mengirim dia ke dalam dimensi gelapku untuk bertobat, ucap Dewa Kegelapan sambil tersenyum. Tidak, kasihan dia masih tidak memiliki pasangan, jadi lebih baik kita kurung dia di rumah bordil agar bisa menghasilkan keponakan untukku, tambah Jenderal Bei membuat lelucon. Sial, apa yang kalian pikirkan tentang diriku? Teriak Dewa Neraka dengan sedikit marah. Mo Gui ragu apa harus mengatakan informasi lainnya kepada Lin Tian, atau tidak, tapi dia terpaksa mengatakannya, karena sekarang bukanlah saatnya untuk ragu. Jadi Mo Gui mendapatkan informasi dari roh alam api, awalnya memang ada pasukan dewa penghancur yang datang ke alam api. Tapi itu berhasil dimusnahkan oleh beberapa pemuda yang tidak jelas asal-usulnya. Roh alam api tidak tahu jelas siapa mereka. Tapi karena dia merasakan kekuatan dua dari mereka sangat kuat, roh alam api tidak menampakkan wujudnya, karena dia sangat ketakutan dengan keduanya. Lin Tian terdiam mendengarnya. Jika dia tebak pemuda yang baru saja dikatakan Mo Gui, maka mereka pasti 6 berandalan. Tapi Lin Tian tidak akan memberitahu siapapun di sini, karena pasti jika pasangan saudaranya itu tahu kalau mereka di alam api akan jadi tempat perang bagi para pasangan saudara-saudaranya itu. Sudahlah, kita lupakan saja yang di alam api itu. Xi Yanling, apakah ada tempat yang masih berperang, atau tempat yang kamu tebak sebagai markas orang-orang itu? Tanya Lin Tian. Tidak Kaisar, jika mereka memiliki markas tersembunyi, seharusnya tempat itu sangat berbahaya, jarang ditemui oleh orang lain dan juga benar-benar sudah dilupakan, jawab Xi Yanling dengan wajah serius. Tempat yang terlupakan, apakah di alam langit ada tempat seperti itu? Tanya Lin Tian kepada 3 jenderal. Aku belum mendengar tempat seperti itu, kalau di negeri langit setauku tidak ada tempat yang berbahaya atau tempat yang belum dijelajahi. Karena sejak dulu, alam langit telah benar-benar sepenuhnya dijelajahi oleh para leluhur dan kaisar langit pertama, jelas Jenderal Zhao sambil mengingat apakah ada tempat yang seperti itu di negeri langit. Sebenarnya ada satu tempat yang bisa menjadi tempat persembunyian mereka di negeri langit ini, ucap Dewa Neraka menatap Lin Tian serius. Alam mana dan apa tempatnya? Setauku tidak ada tempat yang bisa dijadikan persembunyian di negeri langit ini. Jenderal Nan terlihat bingung dengan apa yang dikatakan oleh Dewa Neraka. Bagaimanapun, dia telah menelusuri tempat-tempat yang jarang dikunjungi oleh para dewa di negeri langit ini. Itu karena kamu terlalu bodoh dan sedikit dungu, jawab Dewa Neraka kepada Jenderal Nan dengan penuh ejekan. Oi, kamu ingin bertarung denganku, ucap Jenderal Nan dengan kesal. Apa kamu pikir aku takut? Dengan kekuatanku sekarang kamu bukan lawanku. Dan aku ingat kamu telah kalah dariku sebanyak 1.980 kali. Dewa Neraka berteriak lebih keras dari Jenderal Nan yang membuat Jenderal Nan terdiam. Ucapan Dewa Neraka membuat Jenderal Nan terdiam dan tidak dapat mengucapkan satu kata pun sebagai balasannya. Memang benar sejak dulu dia tidak pernah menang melawan Dewa Neraka. Dia hanya pernah beberapa kali seimbang dengannya saat itu. Dewa Neraka, di mana tempatnya itu? Tanya Lin Tian. Setelah Lin Tian berpikir, beberapa bulan ini telah terjadi peperangan di alam langit. Dan sekarang satu persatu pasukan dewa penghancur sudah pasti mundur.
Jadi Lin Tian tidak punya pilihan lain selain menemui dewa penghancur di markasnya. Dia ingin melihat siapa dewa penghancur itu sebenarnya, dan apa tujuan dari dewa penghancur melakukan semua hal yang terjadi di alam langit. Di Gunung Huangwu, jawab Dewa Neraka. Gunung Huangwu. Wajah tiga jenderal heran menatap Dewa Neraka. Gunung yang dikatakan Dewa Neraka hanyalah gunung biasa yang terletak jauh sebelah barat negeri langit, di mana tempat itu sangat tandus, dan di sana ada satu gunung yang masih aktif, tapi tidak memiliki efek apapun meskipun gunung tersebut meletus. Apa kalian ada yang pernah pergi ke gunung tersebut, dan masuk ke dalam lahar gunung itu? Tanya Dewa Neraka menatap ketiga jenderal itu dengan marah. Apa maksudmu? Tentu saja, tidak pernah bukan. Kalian itu masih terlalu dungu, terlebih kamu Jenderal Nan. Seharusnya kalian lihat dan masuk ke dalam gunung itu. Palingan jika memang benar itu markas mereka, kalian hanya akan mati, kalau tidak, mungkin hanya sekarat. Ucapan Dewa Neraka sontak membuat ketiga kesal dan emosi, tapi melihat ada Lin Tian menatap mereka dengan serius jadi ketiganya diam dan tidak menjawab. Apakah ada yang aneh dengan larva gunung itu? Tanya Lin Tian. Dewa Neraka dengan santai menjelaskan kalau gunung api itu tidak seperti gunung api lainnya, karena saat dia pernah sekali ke sana, api di dalam lava itu tidak panas, dan dia juga tidak pernah mendengar kalau lava gunung Huangwu meluap keluar. Dan yang paling anehnya di saat malam hari, lava itu tidak seperti lava biasa yang ada di gunung lainnya, harusnya meskipun gelap, pasti akan kelihatan lavanya menyala, tapi saat dia memeriksa lava itu juga ikut menjadi gelap. Dia pernah mencoba turun, tapi gagal, karena dia merasakan kepalanya akan semakin pusing saat dia semakin rendah ke dasar lava itu. Lin Tian tersenyum, dia besok akan segera pergi untuk melihat bagaimana tempat itu dan apa yang ada di sana. Jika benar dewa penghancur ada di sana, dia akan sedikit bertindak kasar padanya. Mungkin dulu dia bukanlah lawannya, tapi sekarang tentu tidak masalah bagi Lin Tian untuk melawan dewa penghancur tersebut. Kaisar, apa kami harus ikut? Tanya Mo Gui serius menatap Lin Tian. Tidak perlu. Aku ingin kalian tetap di sini dan mempersiapkan seluruh pasukan kita untuk perang yang sebenarnya, jawab Lin Tian serius. Aner, apa maksudmu perang yang sebenarnya? Tanya Ying Huan serius menatap anaknya itu. Perang iya perang ibu, aku telah menghancurkan portal dimensi orang itu, tapi aku yakin tidak lama lagi, dia akan siap menciptakan lagi portal lainnya. Jadi sebelum pasukan mereka datang ke dunia dewa, biarkan kita yang datang mengunjungi mereka dulu. Jelas Lin Tian. Lin Tian menjelaskan dengan senyum di wajahnya, tapi ada keseriusan yang jelas di matanya saat menatap ke depan. Dewa kegelapan dan dewa penguasa lainnya yang masih di sana mengerti kenapa Lin Tian bermaksud untuk menyerang mereka duluan sebelum mereka yang menyerang dunia dewa. Lin Tian bermaksud untuk berperang di tata surya itu karena di sana tidak ada makhluk yang hidup, jadi mereka bisa dengan leluasa menggunakan kekuatan penuh di sana. Baiklah, sampai di sini dulu pertemuan kita. Dewa Neraka akan membawa seluruh orang-orang dari alam bawah, sebelum dia kembali ke alam bawah, dan jika para leluhur atau generasi yang berasal dari alam kehancuran ingin kembali ke alam kehancuran, maka biarkan mereka kembali ke sana. Soal kutukan, aku telah membebaskan mereka semua mulai sekarang dan menerima mereka kembali dengan tangan terbuka, ucap Lin Tian menatap seluruh penguasa yang benar-benar setia kepadanya. Terima kasih Kaisar atas kemurahan hatimu. Semua penguasa memberi hormat tulus kepada Lin Tian atas sifat pemaafnya itu. Tidak perlu berterima kasih, kita semua adalah keluarga. Dan juga, aku sedikit pusing kalau harus mengurusi suku batu suci yang bodoh itu, jadi aku berharap kepadamu Paman, ucap Lin Tian menatap Dewa Neraka. Dewa Neraka yang mendengar nama suku batu suci tercengang, dia tadi lupa karena senang tentang masalah itu. Suku batu suci adalah suku terbodoh dan terdungu yang diletakkan oleh Kaisar Langit terdahulu di sana, walaupun dia juga yang paling ingin mereka di sana. Sepertinya hidupku tidak akan mudah lagi jika harus kembali ke sana, ucap Dewa Neraka dengan sedih. Saudaraku, kamu pasti bisa,
Kami mendukungmu, ucap Jenderal Nan yang tidak terlihat menghibur Dewa Neraka. Jelas dia sedang bahagia dengan nasib malang Dewa Neraka itu. Sial, kamu hanya sedang tersenyum dengan nasib burukku ini bukan? Teriak Dewa Neraka. Akibatnya kedua orang itu langsung ribut lagi di sana membuat Lin Tian dan Lin Dong menghela nafas. Kepala mereka berdua pusing melihat tingkah konyol keduanya itu. Hei, jangan bertengkar. Begini saja, biarkan Jenderal Nan ikut membantu kamu untuk beberapa tahun ke depan mengurus istana pengadilan. Bukankah itu lebih baik antara saudara? Kalian bisa minum terus untuk beberapa tahun ke depannya bersama, ucap Lin Tian menatap Jenderal Nan dengan mata tajamnya. Kak Kaisar, aku ini sudah tua dan tidak cocok tinggal di sana. Jadi biarkan anakku yang ke sana, bagaimana? Dia muda dan memiliki IQ yang lebih tinggi dariku, ucap Jenderal Nan mencoba lari dari tanggung jawab itu. Dia juga sangat jelas tahu kalau ada hubungannya dengan suku Batu, tidak akan ada yang dapat tahan dengan mereka, walaupun hanya 1 hari. Bagus, Kaisar memang yang terbaik dan mengerti dengan diriku, saudaraku. Mohon bantuanmu untuk beberapa tahun ke depan, hahaha. Dewa Neraka tertawa puas melihat nasib sial Jenderal Nan tersebut. Dia merasa bahagia dengan nasib Jenderal Nan. Bagaimanapun, dia mendapatkan teman untuk mengurus suku Batu bodoh itu. Pergilah, temani dia untuk beberapa tahun ke depan. Meskipun dia terlihat bahagia sekarang, tapi hatinya masih merasakan sakit akan kehilangan seluruh saudaranya. Jika dia sendirian di alam bawah, hanya akan membuat dia terus merasakan kehilangan. Jadi aku sangat berharap kepadamu Jenderal Nan, ucap Lin Tian yang hanya Jenderal Nan yang dapat mendengarnya. Jenderal Nan sontak terdiam, lalu dia memandang Dewa Neraka. Dia menghela nafas berat, jika mengingat 4 saudara yang hampir seperti adik baginya itu. Mereka selalu membuat masalah dimanapun mereka berada, tapi mereka memiliki sifat yang sangat baik dalam ikatan persaudaraan. Baiklah, kali ini aku akan ikut denganmu. Tapi aku tidak ingin jika makananku di sana dingin, dan harus ada anggur yang enak saat kita minum, ucap Jenderal Nan menunjuk hidung Dewa Neraka. Tenang saudaraku, semuanya akan tersedia nanti khusus untukmu. Dewa Neraka langsung merangkul Jenderal Nan sembari menjanjikan apa yang dimau Jenderal Nan tersebut. Bagus, kalau seperti itu, kami juga akan pergi ke sana untuk menemanimu minum, bagaimana? Tanya Jenderal Zhao yang tiba-tiba berbicara menatap Dewa Neraka. Sial, aku juga ingin minum. Oh, Dewa Neraka, jika anggurmu tidak enak jangan panggil aku saudara, ucap Jenderal Bei memeluk pundak Dewa Neraka. Aku juga akan berkunjung ke sana jika semua orangmu sudah kembali ke sana. Dewa Kegelapan juga ikut berbicara. Dan semua penguasa lain juga ikut mengatakan niat mereka untuk berkunjung ke alam bawah. Hahaha, tenang saja, semuanya ada. Aku akan mengadakan pesta di saat alam bawah telah kembali seimbang seperti dahulu. Entah kenapa Dewa Neraka merasa bahagia dengan melihat teman-teman yang begitu tulus kepadanya. Jika dulu aku tidak melakukan hal ceroboh, mungkin keempat saudaraku masih hidup sekarang, dan pertemanan kami tidak akan terpotong begitu lama, pikir Dewa Neraka menghela nafas. Jenderal Zhao menepuk pundak Dewa Neraka, akibatnya Dewa Neraka tersadar dari lamunannya dan menatap Jenderal Zhao dan yang lainnya di sana, dengan air mata jatuh membasahi pipinya. Terima kasih semua, dan maaf atas apa yang aku lakukan dulu, ucap Dewa Neraka dengan tulus sambil membungkuk 90 derajat. Sial, apa yang kamu lakukan? Jika kamu terus seperti ini, jangan anggap kami saudara lagi, ucap Jenderal Nan membantu Dewa Neraka berdiri. Jenderal Zhao dan yang lainnya mengangguk setuju, seorang saudara tidak perlu berterima kasih atau membungkuk di hadapan saudaranya yang lain. Lin Tian melihat ikatan saudara seperti ini merasa cukup senang, dia menatap ayah dan 2 ibunya sambil mengangguk puas dengan apa yang dia lihat sekarang. Baiklah, aku lupa memberitahu kalian tadi, dalam 5 tahun atau paling lama 10 tahun, semua para penguasa yang ada di sini harus mencapai ranah setengah Dewa Kaisar. Ucapan Lin Tian sontak membuat semua penguasa menjadi terdiam,
mereka menatap Lin Tian dengan bingung. Tenang saja, ayahku akan membantu kalian nanti, dan ayahku juga yang menjelaskannya bagaimana cara kalian mencapai ranah setengah dewa kaisar. Yang pasti, kalian harus dapat mencapainya dalam 10 tahun paling lama itu tugas kalian. Bagaimana caranya itu tanggung jawab aku dan ayahku, jelas Lin Tian dengan serius menatap semua penguasa yang ada di sana. Semua penguasa hanya bisa mengangguk setuju, dan mereka meyakinkan Lin Tian dan Lin Dong kalau mereka pasti akan berusaha mencapai ranah setengah dewa kaisar secepatnya. Lin Tian memberi 3 meteor kepada ayahnya, meskipun dia ingin terus menaikkan kekuatannya dengan meteor itu. Tapi sekarang dia harus memastikan untuk meningkatkan kekuatan semua penguasa di sini, bagaimanapun, perang besar sudah mulai mendekat dan dia tidak dapat bertarung sendirian. Dan sudah pasti membutuhkan mereka semua membantunya menghadapi para musuh yang kuat tersebut. Lin Tian memanggil Bai Wutian lalu sedikit membisikkan sesuatu kepadanya. Langsung sontak Bai Wutian mengerti apa yang dimaksud Lin Tian, dan tanpa pikir panjang sore harinya setelah Lin Tian mengajak keluarganya berkumpul. Bai Wutian langsung menghilang entah kemana membuat Bai Yu sangat kesal dengan sikap suaminya itu. Lin Tian hanya bisa menenangkan Bai Yu cukup lama sebelum Ying Huan dan Ling Suer membantu Lin Tian untuk menenangkan Bai Yu. Hei nak, wanita adalah makhluk yang sangat aneh. Jadi hal seperti itu harusnya kamu serahkan kepada ibumu, atau istri-istrimu nak. Ucap Lin Dong mengingatkan Lin Tian tentang sifat wanita. Iya ayah, aku lupa itu. Untung ayah mengingatkan Aner, jawab Lin Tian menghela nafas berat. Aner, apa kamu serius ingin memulai perang dengan Kaisar Langit terdahulu? Tanya Seng Lien serius menatap Lin Tian. Iya nenek, tidak ada pilihan lain lagi. Jika aku tidak memulainya duluan, dan malah dia yang memulai duluan, itu akan membuat kita jatuh ke dalam kesulitan, jawab Lin Tian menyatakan tekadnya untuk berperang. Tapi dia sudah jauh melampaui kekuatan kita semua, jadi pasti itu sangat sulit Aner, tambah Lin Sang. Kakek, yakinlah, dengan apa yang aku dan ayah rencanakan, tidak lama untuk kalian mencapai ranah setengah dewa kaisar, tapi tingkat apa yang kalian capai tentu itu tergantung kalian sendiri, jawab Lin Tian meyakinkan semua keluarganya itu. Jadi kapan kita menyerang mereka Aner? Tanya Lin Dong. Setelah aku dapat membuat dewa penghancur setuju bergabung dengan kita ayah, jawab Lin Tian. Apa suami yakin dia akan setuju? Tanya Mu Suanyin menatap suaminya itu. Tentu, aku yakin. Setidaknya 70% aku bisa yakin dia akan setuju, jawab Lin Tian. Akhirnya semua keluarga Lin Tian tidak lagi menanyakan hal tentang dewa penghancur tersebut, maupun Kaisar Langit yang lama. Mereka berkumpul di meja makan bersama menikmati hari-hari indah keluarga mereka. Untuk sejenak mereka melupakan masalah dunia yang sedang kacau itu. Di mana Lan Jingyi? Tanya Lin Tian menatap Mu Suanyin. Dia sepertinya sibuk di ruang kerjanya. Suami, kamu harus pergi melihatnya setelah ini. Tadi aku sudah memanggil dia, tapi dia mengatakan kalau sudah selesai baru dia akan ke sini, jawab Mu Suanyin. Lin Tian mengangguk, setelah beberapa jam berlalu dan hari sudah gelap. Lin Tian dan keluarganya yang lain kembali ke kamar mereka masing-masing, tapi Lin Tian tidak kembali ke kamarnya. Dia malah pergi ke ruang kerja istana. Saat dia membuka pintu ruang kerja istana yang seharusnya dia gunakan, dia melihat sosok wanita cantik tertidur pulas di meja kerjanya itu. Melihat sosok cantik yang tertidur itu, Lin Tian tersenyum dan berjalan mendekati sosok itu. Sesampainya di meja kerja, Lin Tian menghelus wajah cantik Lan Jingyi, yang secara tidak sengaja membuat dia terbangun dari tidurnya. Saat Lan Jingyi bangun dia kaget melihat Lin Tian sudah ada di sampingnya. Tidak baik terlalu bekerja keras untuk kesehatanmu sayang, ucap Lin Tian mencubit pipi Lan Jingyi. Aku ketiduran setelah menyelesaikan semua laporan keuangan negeri langit, jawab Lan Jingyi menghela nafas. Begitukah? Apa semua laporan keuangan sudah selesai? Apa kamu akan pergi istirahat sekarang? Tanya Lin Tian berpura-pura penasaran. Aku akan pergi.
Belum selesai Lan Jingyi berbicara, Lin Tian sudah menggendongnya dan menjatuhkan Lan Jingyi di kasur yang ada di ruangan kerja istana itu. Lin Tian juga menutup semua jendela dan pintu yang ada di sana, bahkan dia memasang formasi besar untuk mencegah orang masuk dan mendengar apa yang ada di dalam. Suami, apa yang akan kamu lakukan? Tanya Lan Jingyi cemas. Aku hanya ingin tidur bersama istriku. Apa tidak boleh? Jawab Lin Tian tersenyum sambil menghelus wajah cantik Lan Jingyi. Tentu boleh, tapi tidak seharusnya. Semua pakaian Lan Jingyi tiba-tiba lepas dari tubuhnya, yang membuat dia kaget dan berteriak keras. Lin Tian tidak peduli dengan teriakan Lan Jingyi, dia mencium bibir kecil Lan Jingyi itu dengan rakus. Jangan terlalu bekerja keras dengan dirimu. Cukup temani aku dan jadilah istri yang baik untukku. Itu saja sudah membuatku bahagia dan merasa sempurna memiliki kalian, ucap Lin Tian membuat Lan Jingyi tersentuh. Ingat, jangan pernah memaksakan diri lagi, dan untuk hukumanmu sekarang, kamu harus melayani suamimu dengan baik. Apalagi sudah berapa kali kamu kabur dari suamimu ini, ucap Lin Tian dengan penuh nafsu. Aku akan mematuhi suami, jawab Lan Jingyi dengan malu. Bagus kalau begitu, bagaimana jika kita ganti posisi yang belum pernah kita lakukan? Wajah tersenyum Lin Tian langsung membuat wajah Lan Jingyi merasa malu. Tapi dia hanya mengangguk dan mengikuti apa yang diinginkan oleh Lin Tian. Dan singkat cerita, keesokan harinya. Saatnya untuk pergi melihat-lihat, ucap Lin Tian berdiri di atas istana langit. Ayah, aku pergi dulu. Semua aku serahkan kepadamu ayah. Lin Tian menatap Lin Dong dengan senyum. Bagaimanapun sejak dia sadar, kebanyakan yang turun tangan dalam memimpin negeri langit adalah ayah dan juga dua saudara ayahnya. Ditambah Lan Jingyi yang mengurus masalah keuangan istana langit dan beberapa masalah di ibu kota. Pergilah nak, jika bisa, kembalilah dengan cepat, ucap Lin Dong. Aner akan usahakan ayah, jawab Lin Tian lalu menghilang dari pandangan Lin Dong. Setelah beberapa saat sejak Lin Tian pergi, Ying Huan tiba-tiba muncul dengan Ling Qingzu. Melihat kalau Lin Tian sudah tidak ada, Ying Huan agak kesal dengan tingkah anaknya yang pergi tanpa pamit itu. Kenapa dia hanya menyapamu di saat akan keluar? Apa kami ini bukan ibunya? Tanya Ying Huan kesal. Bukan karena dia tidak mau menyapa kalian, tapi karena dia tidak akan bisa tenang bila melihat wajah khawatir kalian berdua. Karena itulah dia hanya menyapaku di saat keluar, jawab Lin Dong menghela nafas. Wajar saja aku khawatir bukan? Aku ini ibunya. Aku yang melahirkannya, memangnya kamu yang melahirkannya? Ucap Ying Huan yang kesal dengan ucapan Lin Dong. Lin Dong terdiam. Dia tanpa pikir panjang langsung pergi menjauh meninggalkan kedua istrinya itu tanpa sedikit pun menjawab. Dia mengerti semakin dia bersikeras, kedua wanita itu akan semakin menjadi liar. Lebih baik aku mencari aman, kalau tidak, pasti aku akan bernasib sial karena mereka berdua, ucap Lin Dong yang telah jauh dari dua istrinya itu. Hei, kembali ke sini. Aku belum selesai berbicara, teriak Ying Huan yang kesal mengejar Lin Dong. Dia tanpa peduli dengan teriakannya yang membuat heboh istana di pagi itu. Ling Qingzu hanya menghela nafas sambil mengikuti Ying Huan dari belakang. Meskipun dia kesal, tapi dia tidak terlalu bisa mengungkapkannya, jadi dia lebih suka membiarkan Ying Huan yang melepaskan amarahnya, dan dia akan membantunya dari belakang. Oke. Mimin pindah lokasi ceritanya tetua alurmu. Orang-orang itu membuat aku kesal saja. Bayi kecil entah kenapa terlihat kesal sambil berbaring di pangkuan wanita cantik di tempat biasa mereka bersantai. Dan tentu mereka masih di alam api tetua alurmu ya. Benar, bukankah mereka terlalu bersemangat selama beberapa bulan ini? Apakah pantat mereka tidak lelah? Aku saja tidak akan tahan bila harus terus-menerus bekerja seperti itu. Sukung juga berbicara, tapi wajahnya terlihat sangat mabuk. Sudahlah kak, sial, aku harus memukul pantat ketiga orang bodoh itu setelah kembali nanti. Naga kecil terlihat sama dengan Sukun. Sejak dia kembali ke tempat hiburan itu,
dia terlihat lebih banyak minum dan berbicara dari yang lain. Ayo, jangan pikirkan apapun lagi. Kita lanjutkan minumnya. Bing Zhao terlihat mencoba menyemangati semua saudaranya itu. Hah, semua berandalan biadab itu langsung dengan bahagia mengangkat gelas mereka, dan mereka melanjutkan minum, tanpa mempedulikan kalau Lin Tian dan negeri langit sedang bersiap untuk berperang dengan musuh utama mereka. Sedangkan di atas langit, roh api penjaga alam api yang melihat kelakuan 6 berandalan biadab tersebut, dia menggelengkan kepalanya. Kenapa para biadab itu bisa sangat kuat, dan bisa lebih kuat lagi, tapi sifat mereka benar-benar jauh berbeda dengan saudara mereka Kaisar Langit, ucap roh api menghela nafas berat. Dia tidak lama memperhatikan ke-6 berandalan itu, dan dia bersiap untuk pergi kembali ke tempatnya. Tapi saat dia akan pergi, dia merasakan aura yang kuat muncul di alam api. Aura itu sama kuatnya dengan aura naga kecil. Apakah musuh? Fikir roh api yang langsung pergi ke arah aura itu berada. Naga kecil dan bayi kecil yang sedang asyik minum tiba-tiba tersentak bangun dari mabuknya. Mereka memandang ke arah di mana roh api pergi, merasakan aura yang kuat itu. Keduanya langsung membangunkan saudara-saudaranya yang lain untuk segera lari dari tempat itu. Swiss, siapa kamu? Tanya roh api menatap Bai Wutian, dan 2 wanita yang ada di belakangnya itu. Aku Bai Wutian, maaf. Aku kesini hanya untuk membawa kembali beberapa ekor anak nakal yang lari ke wilayahmu, ucap Bai Wutian menatap roh api dengan santai. Anak nakal, apakah itu mereka yang berada di tempat hiburan itu? Tanya roh api kepada Bai Wutian. Iya, apakah mereka masih di sana? Tanya Bai Wutian. Iya, aku baru saja dari sana. Karena aku awalnya takut kalau mereka akan membuat masalah, jadi aku telah memperhatikan mereka selama 3 hari ini, jawab roh api tersebut. Sial, orang ini awalnya membuat aku khawatir, tapi sekarang dia malah bersenang-senang, ucap wanita cantik yang tidak lain adalah Lin Miao. Dan wanita lainnya tentu wanita yang paling ditakuti oleh bayi kecil dan 3 berandalan lainnya, Lin Fenger. Anakku, kalian tidak perlu khawatir. Kita di sini menangkap semua berandalan itu. Setelah kita menangkap mereka semua, aku pastikan akan menggantung mereka di depan gerbang Istana Langit. Ucap Bai Wutian yang kesal dengan tingkah anaknya juga. Ayah tidak perlu turun tangan untuk menghukum mereka, biarkan aku dan adik Miao yang menghukum mereka, ucap Lin Fenger. Awalnya Bai Wutian ingin datang sendiri ke sini, tapi Lin Fenger dan Lin Miao mengetahui kalau dia akan menjemput para berandalan. Jadi dia akhirnya terpaksa membawa mereka berdua setelah dibujuk oleh kedua wanita ini. Lin Fenger yang telah lama tidak melihat bayi kecil tentu juga sangat ingin melakukan sedikit hukuman kepada bayi kecil, tapi dari pandangan Bai Wutian, bayi kecil pasti akan sangat menderita di tangan Lin Fenger. Aku harap kalian sadar setelah merasakan hukuman, ucap Bai Wutian di dalam hatinya. Sepertinya di dunia ini tidak ada yang lebih mengerikan daripada kemarahan seorang istri. Roh api tiba-tiba mengerti sesuatu setelah melihat Lin Fenger dan Lin Miao. Tontonan yang sangat menarik. Aku harus melihat sendiri bagaimana orang-orang ini akan disiksa. Secara tiba-tiba, untuk pertama kalinya roh api tertarik akan sesuatu dan hal yang membuat dia tertarik bisa dikatakan tidak terlalu penting. Ayo kita pergi ke sana, jangan biarkan berandalan itu kabur, ucap Bai Wutian mengajak kedua wanita yang sedang marah itu. Swiss, aku harus ikut, ucap roh api mengikuti ketiganya dari belakang. Saat mereka sampai di tempat hiburan yang sekarang menjadi markas kesenangan para berandalan biadab tersebut, mereka tidak menemukan siapapun dari salah satu berandalan. Jelas kalau semua berandalan biadab itu sudah mengetahui kedatangan mereka dan berhasil kabur sebelum mereka datang. Sial, aku akan menangkap kalian, teriak Lin Fenger dengan sangat kesal. Tenanglah, kita pasti bisa menangkap mereka, ucap Bai Wutian menenangkan Lin Fenger yang sedang marah. Bagaimana jika aku membantu kalian mencari mereka? Roh api penjaga alam api tiba-tiba menawarkan dirinya untuk membantu mereka, yang membuat Lin Fenger langsung setuju dengan bantuan roh api tersebut. Bagus,
Kalau begitu aku akan melihat kemana mereka bisa lari, ucap Lin Fenger yang terlihat menakutkan saat marah. Untung kita berhasil kabur, Sukun menghela nafas lega. Saat bayi kecil dan naga kecil mengatakan kalau ada aura akrab yang bergerak cepat menuju mereka, tanpa pikir panjang mereka langsung terbang menjauh dari tempat itu. Tentu saja mereka juga mengetahui kalau mereka belum selamat, jadi naga kecil berencana merobek ruang dan pergi dari alam api sesegera mungkin. Naga kecil yakin kalau roh api pasti akan bekerja sama dengan orang yang mengejar mereka, jadi dia segera tanpa menunggu apapun merobek ruang di depan berandalan lainnya. Bagus, cepat, ayo cepat saudara, ucap Lin Guang dengan sangat cemas. Berhenti kalian. Cepat kembali ke sini, teriak Bai Wutian yang melihat robekan ruang di depan ketujuh berandalan tersebut. Di belakangnya ada Fenger dan Lin Miao mengikutinya, tentu roh api dengan santai mengikuti juga dari belakang mereka. Saudaraku, apa sudah bisa? Tanya Bai kecil. Ayo cepat masuk saudara, ucap naga kecil setelah menyelesaikan robekan ruang tersebut. Bagus. Ucap Bing Zhao yang pertama meloncat masuk ke dalam robekan tersebut. Setelah itu, langsung mereka semua masuk ke dalam robekan ruang itu dengan naga kecil yang terakhir masuk. Dia berdiri di depan robekan ruang itu dan tersenyum mengejek ke arah Bai Wutian, dan yang lainnya sebelum menutup ruang itu kembali. Ejekan naga kecil membuat Lin Fenger dan Lin Miao sangat marah, bahkan mereka berdua berniat untuk merobek-robek semua berandalan itu saat mendapatkannya. Apa yang harus kita lakukan kakak? Tanya Lin Miao yang masih marah. Kita kembali, kumpulkan semua saudara kita, terlebih panggil Dewi Elf. Dia pasti menemukan cara untuk melacak semua berandalan itu. Jawab Fenger dengan penuh emosi. Menantuku yang baik, aku setuju denganmu. Mari kembali dulu, ucap Bai Wutian ingin menenangkan kedua gadis itu, tapi dia hanya bisa membujuk mereka kembali dulu. Baik ayah, jawab Lin Fenger setuju. Akhirnya mereka bertiga meninggalkan alam api dengan hasil tidak mendapatkan apapun dari perjalanan mereka. Roh api yang melihat kepergian mereka cukup menyesal. Andai dia bisa menemukan berandalan itu lebih cepat, maka dia pasti akan melihat sesuatu yang menarik. Ah, sudahlah, kali ini aku gagal melihat sesuatu yang menarik daripada perang. Perang dan perang, roh api pun menghilang setelah memastikan kalau ketiganya telah meninggalkan alam api tersebut. Oke, kita ikuti kemana para berandalan biadab kabur tetua alurmu. Swiss. Akhirnya kita selamat dari maut, ucap bayi kecil yang muncul di tempat yang aneh. Yang lain juga muncul setelah bayi kecil, dan naga kecil yang paling belakang mendekati bayi kecil saat dia sedikit aneh dengan tempat di mana mereka berada. Di mana ini saudara? Tanya naga kecil penasaran. Tempat mereka berada hanya ada tanah tandus, dan hawa yang agak terasa panas. Tidak ada tanda kehidupan sedikit pun di sana, bahkan bayi kecil sedikit memikirkan sesuatu di pikirannya sebelum itu dibuang lagi oleh bayi kecil. Tidak mungkin tempat itu bukan. Pikir bayi kecil dengan serius saat melihat dengan hati-hati di sekitarnya. Bayi kecil, apa kamu mengetahui sesuatu tentang tempat ini? Tanya Bing Zhao. Iya, ini gunung tandus atau gunung Huangwu, jawab bayi kecil setelah berpikir. Ucapan bayi kecil sontak membuat Lin Guang dan naga kecil kaget, karena mereka lebih mengetahui alam langit daripada tiga saudara yang lain. Masih dalam kebingungan, Bing Zhao juga mengingat tentang gunung Huangwu dalam ingatan masa lalunya. Bagaimana bisa? Naga kecil, apa kamu benar-benar ingin merobek ruang untuk sampai ke sini? Tanya Sukun setelah dijelaskan apa gunung Huangwu itu oleh Lin Guang. Tidak, aku berencana merobek ruang untuk sampai ke alam kehancuran. Aku pun tidak mengerti bagaimana kita bisa sampai di sini saudara, jawab naga kecil penuh kebingungan. Mungkin saat kita akan pergi tadi, roh api ingin menahan kita, tapi dia gagal. Karena itulah ruang yang harusnya menjadi tujuan kita berubah haluan ke sini. Bing Zhao berpikir untuk beberapa saat sebelum mendapatkan jawaban dari masalah mereka. Hanya itu yang dapat kita pikirkan saat ini. Bayi kecil menatap Bing Zhao dengan serius, lalu dia meminta saran apa yang harus mereka lakukan di sini.
Apakah mereka harus kembali atau pergi menjelajahi Gunung Haungwu yang ada di depan mereka? Tentu karena mereka sudah di sini, Bing Zhao setuju untuk menjelajahi Gunung Huangwu. Ini juga untuk mencoba mencari tahu kenapa gunung dan tanah di sini menjadi tandus, dan kenapa Gunung Haungwu tidak pernah meletus meskipun termasuk gunung aktif di negeri langit itu. Sepertinya kita tidak harus menjelajahi gunung ini lagi, ucap naga kecil memandang ke arah Gunung Huangwu. Iya, jangan melawan, ucap bayi kecil tiba-tiba kepada mereka semua. Sekarang entah kenapa berandalan yang tadi seperti preman berubah menjadi sosok yang tenang dan juga dapat diandalkan. Swiss, beberapa sosok muncul di langit mengelilingi bayi kecil dan yang lainnya. Naga kecil dan bayi kecil telah kembali ke wujud kucing mereka, dan masuk ke belahan baju Bing Zhao dan Long Aotian. Sosok itu menatap mereka dengan dingin sebelum melepaskan rantai yang mengikat mereka semua dengan cukup keras. Mereka tidak berusaha untuk melepaskan rantai yang mengikat mereka, dan membiarkan mereka semua dibawa oleh para sosok hitam tersebut. Karena para berandalan tersebut juga ingin tahu kemana mereka akan dibawa oleh sosok pakaian hitam ini. Bing Zhao yang melihat semua sosok hitam yang membawa mereka itu menuju masuk ke bawah lava Gunung Huangwu sedikit mengerutkan kening. Hanya saat mereka melewati lava itu, Bing Zhao sadar kalau lava itu bukanlah lava asli, jadi dia dengan sengaja melemparkan sesuatu ke atas tanpa sepengetahuan orang-orang yang menariknya itu. Seperti yang aku duga, jika ini benar maka markas mereka benar-benar ada di sini, ucap bayi kecil yang bersembunyi di dalam pakaian Bing Zhao. Langsung Mimin geser ceritanya. Di dalam ruangan, Tuan, semuanya sudah mundur seperti yang Anda rencanakan. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Tanya jenderal yang berlutut di hadapan wanita cantik berambut pirang, alias janda pirang, yang tidak lain adalah dewa penghancur itu sendiri. Tetap awasi negeri langit, aku ingin apa yang akan direncanakan Kaisar Langit setelah kekacauan yang aku lakukan di wilayahnya, jelas dewa penghancur sambil tersenyum. Apakah Tuan akan bertindak sendiri? Tanya jenderal itu. Tidak untuk sekarang, mungkin sekarang mereka sibuk mencari tempat persembunyian kita. Dan mereka pasti tidak akan pernah menyangka kalau kita benar-benar dekat dengan mereka. Biarkan mereka bingung untuk sementara waktu, jelas janda pirang tersebut. Janda pirang tersenyum memikirkan bagaimana bingungnya Lintian dan yang lainnya mencari tahu posisi tempat persembunyiannya. Dia ingin membuat Lintian percaya kalau tidak akan ada hasil yang baik jika membuat masalah dengannya. Tapi dia tidak akan pernah menduga kalau saat ini dia berbicara, bawahannya telah membawa semua berandalan masuk ke dalam markasnya. Dan ditambah Lintian yang sekarang sedang menuju ke Gunung Huangwu mungkin benar-benar sudah jauh dari apa yang dia pikirkan. Pergilah, aku akan beristirahat sebentar di sini, ucap janda pirang tersebut sambil bersandar di tempat yang dia duduki. Baik Tuan, ucap bawahan tersebut. Oke, Mimin pindah ceritanya ke Lintian tetua alurmu. Tempat yang benar-benar sangat tandus. Tapi sayangnya itu juga tempat yang bagus untuk menjadi tempat tinggal, pikir Lintian. Dia berhenti tepat di perbatasan masuk ke Gunung Huangwu. Dengan mata kaisarnya, dia melihat ke depan di mana tepat di perbatasan gurun itu ada formasi yang kuat terpasang. Formasi itu memang tidak berfungsi untuk membunuh, hanya berguna untuk memberitahu si pemasang formasi tersebut. Formasi itu akan merespon ke si pemasang kalau ada yang masuk ke area formasi tersebut. Tapi menurut Lintian, ini benar-benar formasi yang bagus, karena tanpa mata kaisarnya tidak mungkin bagi dia untuk melihat ada formasi di sana. Dan sudah pasti dia akan ketahuan saat menginjakan kakinya ke atas tanah bertandus tersebut. Hei, bukankah sebelumnya kalian membuat kekacauan di alam langitku? Mari akan kutunjukkan apa itu kekacauan yang sebenarnya. Lintian tersenyum melihat gunung besar di depannya itu. Tiba-tiba Lintian mengeluarkan armor kaisar dan tombak kaisarnya, dan senyum manis tampak di wajah Lintian sebelum dia terbang masuk dengan cepat ke arah Gunung Huangwu tersebut. Swiss, di sinikah? Lintian sampai tepat di atas lava gunung tersebut,
Tapi di pandangannya tiba-tiba menjadi aneh saat melihat sebuah bola kecil berwarna biru tergeletak di gunung itu. Dia mengambil bola biru tersebut, sebuah pesan muncul di atas bola kecil berwarna biru itu. Bola itu adalah benda yang dilemparkan oleh Bing Zhao diam-diam saat dia dan yang lainnya ditangkap. Saat Lin Tian membaca pesan dari Bing Zhao, entah kenapa dia tidak bisa tertawa atau menangis. Dia tidak menyangka kalau semua berandalan itu akan lari sampai ke sini, padahal dia sudah memberitahu Bai Wutian di mana posisi berandalan ini. Sayangnya mereka benar-benar masih dapat kabur dengan mudah meskipun Lin Fenger ikut bersama Bai Wutian. Mereka benar-benar suka membuat masalah. Sampai-sampai pura-pura ditangkap hanya untuk bersenang-senang, ucap Lin Tian menghela nafas. Tapi ini benar-benar sangat menarik, ternyata lava di bawah hanya sebuah formasi yang menutupi kota bawah tanah yang sangat besar dan megah di sana, ucap Lin Tian dalam hati. Lin Tian mengangkat tombaknya, lalu energi emas perlahan naik ke langit dan berubah menjadi naga emas yang sangat besar. Naga emas itu memandang ke arah bawah lava tersebut, dia seperti mengerti dengan niat Lin Tian. Roar! Suara raungan naga itu membuat seluruh tanah tandus bergetar, bahkan semua pasukan dewa penghancur yang berada di bawahnya kaget dengan raungan itu. Mereka dengan cemas melihat ke atas dan melihat seorang pria dengan naga yang amat besar di langit sedang memandang ke bawah lava dengan tatapan dingin. Itu tidak mungkin, bukan? Apakah pria itu mengetahui tempat kita bersembunyi? Tanya salah satu bawahan dewa penghancur saat melihat Lin Tian tiba-tiba tersenyum ke arah mereka. Tidak mungkin. Formasi kita adalah formasi kuno, bahkan jika pria ini mengetahuinya, dia tidak akan bisa masuk begitu saja ke sini, apalagi jika ingin menghancurkannya itu lebih tidak mungkin. Teriak yang lainnya. Mereka tidak percaya kalau Lin Tian dapat menghancurkan pembatas formasi kuno yang dibuat oleh tuan mereka. Nah, naga emas sahabatku, sepertinya mereka tidak mempercayai kekuatan kita. Bagaimana pendapatmu? Tanya Lin Tian ke arah naga emas yang tidak lain adalah roh dari tombak kaisar itu sendiri. Karena peningkatan kekuatan Lin Tian, membuat tombak emas itu juga meningkat lebih jauh dan sekarang dia bukan hanya roh dari tombak itu, tapi naga emas sudah seperti naga asli yang memiliki kekuatan setara dengan setengah dewa kaisar tingkat menengah seperti Lin Tian. Roar! Hahaha, kalau begitu ayo kita tunjukkan kekuatan kaisar langit yang sesungguhnya kepada para pembangkang itu, ucap Lin Tian sambil tertawa. Roar! Teknik tombak naga emas, tombak pembunuh dewa, teriak Lin Tian dengan suara dingin. Dia langsung melesat ke arah lava itu dengan ujung tombak mengarah langsung ke lava tersebut. Dari belakang, naga emas mengikuti Lin Tian dengan cepat, lalu menelan tubuh Lin Tian. Keduanya seperti saling menyatu yang membuat kekuatan serangan gabungan mereka mungkin tidak dapat dibayangkan oleh pasukan dewa penghancur tersebut. Boom! Hahaha, lihatlah, aku sudah bilang bukan. Orang itu tidak akan bisa menembusnya. Tawa ucap salah satu penjaga yang ada di bawah lava tersebut. Kamu benar. Meskipun dia dapat membentur formasi kuno dengan kuat, sayangnya dia tidak akan dapat menembus begitu saja. Sekarang dia akan menyesal sendiri setelah tuan dan para jenderal yang lain datang, ucap penjaga yang lainnya tersebut. Tiba-tiba para bawahan dari dewa penghancur meledek satu persatu dengan mengatakan, dia menyesal sebelumnya itu, tapi mereka tidak tahu kalau itu hanyalah awal dari kematian mereka sendiri. Karena saat itu Lin Tian yang berada di dalam tubuh naga emas, dia menggunakan kekuatan elemen esnya dan menekan lagi formasi itu dengan kekuatan penuhnya. Kraek, apa kalian mendengar sesuatu? Beberapa dari mereka menanyakan hal yang sama kepada yang lain. Itu. Salah satu orang di sana menunjuk ke atas di mana ada retakan yang mulai menyebar ke semua formasi itu. Krak, hancur untukku, teriak Lin Tian. Roar, krak, boom, lari. Semua pasukan dewa penghancur berhamburan mencoba melarikan diri saat formasi itu hancur. Lin Tian yang tanpa belas kasihan tetap menyerang ke bawah tanah itu dengan sangat keras. Hal itu membuat ledakan besar dan menghancurkan banyak rumah di sekitar dalam gunung tersebut. Boom, boom, boom. Sial,
Apa yang terjadi? Ucap Dewa Penghancur. Dia merasakan getaran yang amat besar terjadi dari luar sana. Sepertinya ada seseorang menghancurkan formasi kita, ucap pria tua yang selalu di sisi Dewa Penghancur. Wajahnya terlihat pucat dan ada noda darah di bibirnya. Tentu Dewa Penghancur kaget dengan keadaan orang tua itu. Paman, kamu tidak apa-apa. Apa yang terjadi, Paman? Tanya Dewa Penghancur dengan bingung. Seseorang menembus formasi kita, dan serangannya juga telah menyebabkan banyak prajurit kita mati di luar sana, jawab orang tua itu sambil memuntahkan darah tidak terkendali. Paman, istirahat di sini, biarkan aku dan yang lainnya melihat keluar, ucap Dewa Penghancur membiarkan orang tua itu menelan pil penyembuh untuknya. Berhati-hatilah. Jika memang itu berbahaya, mari bersiap untuk lari dari sini. Entah kenapa aku merasa kekuatan orang ini lebih kuat dari kita semua yang ada di sini, ucap orang tua itu sambil mengingatkan Dewa Penghancur. Aku mengerti, Paman, ucap janda pirang penghancur kaum laki-laki tersebut. Dia menggigit bibirnya dengan marah. Dia benar-benar tidak menyangka akan ada orang yang menemukan tempat persembunyiannya. Di ruang tahanan, bayi kecil yang merasakan getaran tersenyum dan keluar dari pakaian Bing Zhao. Bing Zhao juga tersenyum melihat bayi kecil dan saudaranya yang lain. Karena mereka sudah mengetahui siapa yang datang ke sini tanpa melihat keluar sedikit pun. Sudah saatnya, tanya Lang kecil yang juga akhirnya keluar dari pakaian Lin Guang. Iya, ayo kita mulai membuat rusuh di tempat ini. Jawab Bing Zhao dengan santai menghancurkan rantai di tangannya dan mengeluarkan aura membunuh yang luar biasa biadabnya. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.